Jadi kalau misalkan kita bagi error, kita bisa membaginya dalam beberapa jenis error atau kategori error, yaitu pertama error statik dan error dynamic. Kemudian dari error statik sendiri itu terdapat gross error atau kesalahan umum, systematic error, kemudian ada random error, dan di systematic error sendiri nanti terbagi dua lagi, yaitu environmental error karena kondisi lingkungan kesalahannya, dan karena kondisi dari alat ukur atau instrumen error. Oke, kita lanjutkan, kita coba bahas atau gali satu persatu. Yang pertama adalah gross error atau kesalahan umum, karena kesalahan atau kecerobohan atau ketidaktahuan manusia. Jadi kalau misalkan kesalahannya itu adalah ada pada kita, maka disebut dengan gross error atau kesalahan umum. Kesalahan umum sendiri ada beberapa contoh, misalkan penyetelan yang tidak tepat dari alat ukur, pemakaian alat ukur yang tidak sesuai, kemudian kesalahan pembacaan, kemudian kesalahan penaksiran atau kesalahan pencatatan hasil pengukuran. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini beberapa contoh kita kupas lebih dalam tentang gross error. Contoh kesalahan umum atau gross error, tidak melakukan pengaturan zero ohm saat melakukan pengukuran tahanan menggunakan ohmmeter analog. Apa yang akan terjadi? Ya, bisa saja terjadi penyimpangan beberapa ohm dari hasil sebenarnya, sehingga karena kita lupa, karena kita tidak tahu sebelum melakukan pengukuran terhadap resistor, maka terjadi yang namanya kesalahan. Jadi kita lupa misalkan melakukan zero ohm atau pengaturan zero ohm, maka terjadi penyimpangan hasil. Kemudian dari ilustrasi berikut ini, pemakaian alat yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Ada yang tahu? Kita perhatikan bahwa yang diukur itu adalah tahanan, sedangkan selektor berada pada pengukuran arus. Ya, ini pemakaian alat ukur yang tidak sesuai, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kesalahan umum karena keliru memposisikan range selektor, seperti yang ada pada ilustrasi gambar berikut ini. Selanjutnya adalah salah penaksiran. Jadi kalau misalkan salah menaksir atau salah membaca skala yang ada pada tampilan dari alat ukur, maka akan terjadi kesalahan. Sebagai contoh, misalkan ada yang namanya kesalahan paralaks, mata tidak tepat tegak lurus atau garis lurus dengan si jarum sehingga sedikit bergeser ke kanan atau ke kiri. Makanya biasanya pada alat ukur analog itu diberi cermin di tengah ini. Jadi ini bukan hanya aksesoris supaya bagus, tapi ada fungsinya sebagai cermin. Pada saat kita baca, kita perhatikan jarum tegak lurus berhimpitan pada saat kita lihat dengan sudut pandang mata kita, maka itu tujuannya untuk meminimalisir kesalahan paralaks. Jadi kalau sudah tegak lurus, tepat, jarum dan bayangan pada cermin, maka hampir dipastikan sudah sesuai. Jadi kalau di multimeter analog itu terdapat beberapa skala, misalkan di atas warna biru untuk tahanan, kemudian mulai dari 250, 50, 10 ini adalah untuk tegangan DC, AC, kemudian yang di bawah untuk arus misalkan. Jadi memang harus benar-benar jeli memperhatikan kita mau mengukur apa, satuannya apa, kita perhatikan skala pada tampilan atau skala si alat ukur. Kemudian yang terakhir ini juga memungkinkan untuk terjadi adalah kesalahan
pencatatan hasil pengukuran yang merupakan bagian dari gross error. Di mana kalau kita simpulkan, gross error itu tidak dapat dieliminasi, tapi dapat diminimize atau dikurangi. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat ukur yang benar, bagaimana memilih selektor yang benar, bagaimana kita membiasakan untuk mengkalibrasi alat terlebih dahulu sebelum digunakan, terus ketelitian dalam proses memindahkan data pada saat pencatatan. Kemudian kita lanjutkan dengan systematic error atau kesalahan sistematis. Systematic error sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah kesalahan pengukuran karena alat ukur itu sendiri. Jadi memang secara sistematik alat ukurnya yang salah. Atau environmental error, kesalahan pengukuran karena faktor lingkungan sekitar pengukuran. Misalkan kita tidak mengetahui pada saat kita melakukan pengukuran atau pada saat sensor bekerja untuk mengukur, ternyata di situ ada medan elektromagnetik yang sangat besar, sehingga hasil pengukuran jadi tidak sesuai atau simpangannya terlalu besar. Atau misalkan kondisi sekitar terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Itu disebut dengan systematic error. Bisa dilihat dari spek alat, biasanya alat akan berfungsi dengan normal pada suhu ruangan atau pada suhu kerja berapa, pada tekanan berapa, terus kemudian si alat akan sensitif misalkan pada nilai medan elektromagnetika tertentu, sehingga kita juga bisa meminimalisir dengan mengetahui faktor lingkungan tadi, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita coba bahas satu persatu. Instrumental error disebabkan karena kelemahan alat ukur. Misalkan voltmeter dengan impedansi rendah, maka berpengaruh pada impedans rangkaian sehingga menyebabkan kesalahan dalam pembacaan pengukuran. Terus kemudian contoh lain adalah kelemahan mekanis alat ukur. Tidak jarang mekanikal atau magnet dari multimeter sudah mulai melemah, sehingga pada saat dialirkan arus atau adanya tegangan, pergerakannya atau pegasnya sudah tidak sesuai lagi dengan pergerakan si jarum tadi, sehingga itu akan mengakibatkan kesalahan. Selanjutnya, environmental error itu ada kondisi lingkungan yang menyebabkan berubahnya kinerja sensor seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Misalkan terlalu panas, terlalu dingin, tekanan yang terlalu kuat, medan elektromagnetik atau radiasi sinar tertentu harus dipertimbangkan pada beberapa sistem sensor instrumen. Punya pengalaman terkait dengan environmental error pada saat robot humanoid soccer bertanding. Salah satu lapangan ternyata di bawah lapangan tersebut terdapat jalur kabel yang medan elektromagnetiknya terlalu besar, sehingga setiap tim yang berada di atas lapangan tersebut kompasnya akan error. Jadi waktu itu rules-nya adalah babak pertama lapangan sisi kiri, babak kedua lapangan sisi kanan. Pada saat setiap robot yang berada pada lapangan sisi kanan, itu kompasnya tidak bekerja. Jadi robotnya hanya mutar-mutar. Tidak hanya terjadi di salah satu tim. Jadi kedua tim mengalami hal yang sama. Ternyata setelah ditelusuri, di bawah lapangan persis itu ada jalur pengkabelan di mana kemungkinan insulasi dari kabel tidak begitu bagus, sehingga pada saat kabel dialirin arus listrik akan menghasilkan medan elektromagnetik atau radiasi medan elektromagnetik yang cukup tinggi dan akhirnya mempengaruhi kinerja dari sensor kompas. Oke, kita lanjutkan. Systematic error ini dapat dicegah dengan pemilihan instrumen yang sesuai dengan pengukuran.
kemudian menggunakan faktor koreksi peralatan dengan mengetahui spesifikasi instrumen. Jadi memang kita harus tahu nih spesifik dari alat ukur yang kita gunakan. Seperti yang saya sempat singgung, dia bekerja normal pada suhu berapa, tekanan berapa, dan tentunya kita mengkalibrasi alat ukur secara berkala. Secara berkala di sini misalkan untuk alat ukur sederhana seperti multimeter, itu setiap mau memulai bisa langsung kita kalibrasi, atau ada juga alat ukur yang memang dikalibrasinya periodik, misalkan setahun sekali, 6 bulan sekali, atau tiap bulan, seperti itu. Kemudian, ada yang namanya random error, kesalahan yang tidak sengaja, di mana ya random, kesalahan pengukuran yang diakibatkan penyebabnya yang tidak diketahui terjadi walaupun semua kesalahan sistematis sudah diperhitungkan. Tapi biasanya untuk random error itu nilainya kecil. Dan untuk random error itu dapat diminimalisir dengan kita mengambil sampel berulang kali atau mengambil sampel yang cukup banyak atau data yang diambilnya cukup banyak. Kemudian kita bisa memanfaatkan yang namanya analisis statistik untuk mendapatkan pendekatan yang terdekat dari nilai sebenarnya. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran tidak hanya secara teknis, tapi secara statistik atau matematik kita perlu menambahkan analisis di mana secara sederhana kita akan nanti menampilkan data di mana memunculkan yang namanya pendekatan nilai. Kemudian ada yang namanya dynamic error atau kesalahan dinamis. Jadi perubahan atau pergerakan selama proses pengukuran berlangsung mengakibatkan terjadinya kesalahan. Misalkan adanya gaya inersia pada alat mekanik, alat ukur mekanis, alat ukur analog, atau terjadinya gesekan, pengaruhnya kecepatan, itu akan menghasilkan atau memberikan kesalahan dinamis karena pergerakan tadi. Oke, selanjutnya adalah faktor kesalahan. Faktor kesalahan kita bisa dapatkan nilainya dengan estimasi nilai dikurangi dengan nilai sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100. Jadi nanti dapat dalam bentuk persentase. Berapa sih persentase errornya? Dan faktor error ini nilainya mutlak, sehingga kalau misalkan estimasinya lebih kecil daripada nilai sebenarnya, maka tetap minusnya dimutlakan menjadi positif. Ya, ini kalkulasi matematisnya, persentase error faktor itu sama dengan nilai estimasi dikurang dengan nilai sebenarnya, dibagi dengan nilai sebenarnya, dikali dengan 100%. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Pertemuan berikutnya akan kita bahas instrumen penunjuk arus searah DC atau DC Deflection Meter Movement. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara kerja instrumen penunjuk arus searah yang merupakan basic atau dasar dari alat-alat ukur analog, kemudian berkembang teknologinya menjadi alat ukur digital. Untuk tugas minggu ini bisa kalian akses di laman palembata.ac.id dengan password ALU huruf besar 3. Sekian pertemuan minggu ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.